hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak di bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus sekarang nih ada di tengah-tengah kita nih sekarang. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap? Pasukan Kristus siap. Yeay. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Apa adik-adik? Besar, Katakan besar. Besar. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka. karena Siapa? Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Besar. Besar. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, Besar. Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Dia mengasihi dan bersuka. karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Besar, katakan besar. Besar. Besar.
bawa hati kita. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kita katakan dia baik, dia sungguh baik. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Hanya kau yang layak terima semua pujian kami ya Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, Yesus kau baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kami cinta kau Yesus selamanya. Selamanya kami mengasihi. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji
kita mau doa syafaat, kita angkat tangan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati untuk setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa untuk pilkada tanggal 9 Desember nanti. Tuhan berikan keamanan, berikan kedamaian Tuhan, tidak muncul kerusuhan di mana-mana sehingga kedamaian menjadi milik bangsa kami. Kami juga berdoa untuk setiap pemulihan ekonomi dari segala krisis penyakit Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati untuk kota di mana kami berdiri, kota Pekanbaru. Berkati kota ini Tuhan, berkati setiap daerah-daerah yang ada. Engkau juga berkati untuk gubernur, Engkau berkati wali kota, Engkau juga berkati untuk seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru. Kami berdoa, kami memberkati untuk pimpinan rohani kami, Opandiko beserta keempat wakilnya. Berikan umur panjang, berikan kesehatan daripadamu, hikmat daripadamu, mampukan beliau untuk memimpin gereja-gereja yang ada di wadah ini. Engkau juga berkati untuk Opa Gede beserta kedua wakilnya. Tuhan, gereja kami ada dalam rencanamu, gereja kami ada dalam pikiranmu. Biarlah GBI Rayon 12 boleh menuai. Terlebih kami berdoa, kami mengasihi untuk papa mama, untuk adik-adik dimanapun apapun kondisimu saat ini. Engkau yang berkati papa mama, berkati dengan kesehatan, berkati dengan pekerjaan, berkati dengan usaha mereka. Engkau juga berkati untuk setiap adik-adik yang di rumah, Engkau berkati kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, hadirlah dalam ibadah kami, hadirlah dalam hati kami, hadirlah dalam rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tetap Tuhan Yesus Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tolong. Kakak akan tunjukkan video, adik-adik tonton ya.
Dalam video tersebut nampak ada orang-orang yang sedang membawa barang dengan gerobak. Ada teman-temannya yang datang. Yang pertama masih mau membantu mendorong gerobak itu. Tetapi yang kedua, ketiga, bahkan keempat teman lainnya tidak membantu. Temannya yang kedua, ketiga, dan keempat malah menambah beban menarik gerobak menjadi lebih berat dan menjadi lebih lama sampai tujuan. Tetapi kemudian mereka melihat orang lain yang sedang menarik gerobak tetapi secara bersama-sama, saling tolong-menolong, saling bekerja sama sehingga membawa barang lebih cepat sampai tujuan. Kalau membawa beban sendirian terasa lebih berat, tapi kalau dibawa bersama-sama, saling tolong-menolong, jauh lebih ringan ya. Nah, begitu juga dengan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita baca Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 16. Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 16. Begini firman Tuhan, Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Coba adik-adik perhatikan setiap kalimat yang kakak katakan. Siapakah aku? Aku ini bukan seorang penjahat, tetapi sering dipenjara. Didera atau dipukul dengan rotan dan cambuk di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa atau ditinju atau dipukul orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, dipukul dengan rotan dan cambuk. 1 kali aku dilempari dengan batu. Mereka pikir aku sudah mati. Tapi Tuhan menghidupkan aku kembali pada waktu orang banyak mengelilingi aku dan berdoa untukku. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Siapakah aku? Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Siapakah aku? Siapakah orang yang kakak sebut dari tadi adik-adik? Kalau kita selalu mengingat firman Tuhan yang disampaikan, pasti tahu siapa dia. Dia adalah Bapak Paulus, seorang yang dulu pernah menganiaya Tuhan Yesus.
Sekarang ia telah bertobat dan menjadi seorang rasul. Seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus lewat pelayanannya. Setelah 3 bulan tinggal di Pulau Malta, Bapak Paulus dan para tahanan lain bersama dengan perwira pasukan Romawi berangkat dengan sebuah kapal dari Alexandria. Kemudian mereka tiba di kota Sirakusa dan tinggal di sana selama 3 hari. Setelah itu mereka berlayar dan tiba di pelabuhan Regium, letaknya di ujung provinsi Italia. Dan besoknya angin dari selatan bertiup sehingga kami bisa berlayar ke utara dan sampai ke kota Puteoli pada hari berikutnya. Mungkin adik-adik berpikir, wah enak ya Bapak Paulus traveling atau bepergian terus dengan kapal di zaman itu. Padahal Bapak Paulus merasakan sendiri sedang dibelenggu jadi tawanan. Bapak Paulus juga manusia biasa seperti kita. Ia juga perlu teman, ia juga perlu ditolong. Terus siapakah yang mau menolong Bapak Paulus? Apa ada? 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 Dikatakan di firman Tuhan, di kota Puteoli itu mereka bertemu dengan beberapa orang saudara seiman dan mereka meminta supaya Bapak Paulus menginap di rumah mereka selama 7 hari. Dan bukan hanya di kota Puteoli, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Roma. Saudara-saudara di Roma telah mendengar berita tentang Bapak Paulus dalam perjalanan ke Roma. Mereka datang untuk bertemu dengan Bapak Paulus. Mereka semua adalah teman-teman dari Bapak Paulus. Mereka datang untuk membesuk atau mengunjungi untuk bertemu dengan Bapak Paulus. Wah, betapa senang hati Bapak Paulus. Setelah Bapak Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Lalu, kuatlah hati Bapak Paulus. Ia bersemangat kembali. Sesudah sampai di Roma, Bapak Paulus diizinkan untuk tinggal sendirian dan dia dijaga oleh seorang tentara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab tidak mencatat nama-nama orang yang membesuk atau mengunjungi Bapak Paulus waktu itu. Mereka bukan orang-orang terkenal. Mereka adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Tapi kasih mereka luar biasa. Mereka mendatangi Bapak Paulus untuk sekedar bertemu dan bercakap-cakap dengan dia. Bapak Paulus akhirnya menjadi kuat kembali. Mereka telah menolong Bapak Paulus yang luar biasa dipakai Tuhan itu, sehingga beban yang berat terasa lebih ringan. Sekarang Bapak Paulus tahu bahwa masih ada orang-orang yang mengasihi dia. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukankah Tuhan Yesus telah mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi, saling menolong? Tolonglah adikmu, tolonglah kakakmu, tolonglah papa, tolonglah mamamu. Tolonglah setiap orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Maukah adik-adik melakukannya? Mungkin ada seorang yang sedih dan sendirian hari-hari ini. Ia membutuhkan pertolonganmu. Maukah adik-adik menolongnya? Bagaimana caranya, Kak? Berdoa buat mereka yang sakit. Menghibur mereka yang sedih. Mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu Immanuel yang selalu beserta kita, tak pernah meninggalkan kita. Adik-adik, mari tutup mata, ambil sikap serius, kita mau nyanyikan lagu ini. Mengasihi
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Hari ini kita belajar untuk tidak egois, saling mengasihi, tolong menolong. Mulai dari rumah, bantu papa mama, bantu kakak adik. Di sekolah, bantu guru, bantu teman-teman. Jika ada temanmu yang sakit, doakan. Jika ada temanmu yang sedih, hibur. Siapa yang mau sungguh-sungguh, siapa yang mau mengasihi temannya, siapa yang mau mengasihi lingkungannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk tidak egois. Kami mau belajar untuk mengasihi teman-teman kami. Kami mau belajar untuk mengasihi keluarga kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Jika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tuhan Yesus yang pulihkan keadaannya. Jika ada teman-teman kami yang sedang sedih, Tuhan Yesus yang hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling menolong, melepas setiap ego yang ada pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.